Pak Geri. Baik, pada kesempatan ini mungkin saya hanya menyampaikan mengenai prosesnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Jadi pertama-tama mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita lihat dulu yang namanya ini ya latar belakangnya. Nah, kita telah tahu bahwa telah terbitnya Permen Kominfo nomor 6 tentang penyiaran serta revisinya Permen nomor 11 menjadi pedoman untuk ASO sesuai pentahapannya. Kemudian telah dilakukan sosialisasi bersama dengan penyelenggara multiplexing terkait mekanisme penyewaan slot MOOC-nya. Telah dilakukan juga sosialisasi terkait proses penyesuaian dari IPP analog ke IPP program siaran digital. Kemudian mengacu kepada progres jumlah IPP program siaran yang belum banyak perubahan secara signifikan. Adanya keterkaitan erat antara ISR dan IPP dalam konteks migrasi ke siaran TV digital. Dengan demikian perlu asistensi dalam memproses IPP yang perlu disampaikan ke lembaga penyiaran terkait. Dengan demikian juga untuk tetap menjaga end-to-end services jasa penyiaran televisi memang tetap tidak berbayar. Kemudian dasar hukum kita sudah tahu adanya Undang-Undang CK, kemudian Undang-Undang 32 yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang CK, serta Undang-Undang 36 berkaitan dengan frekuensi radionya, serta PP turunannya. Nah di sini mungkin saya hanya memberikan informasi berkaitan dengan apabila nanti di kemudian hari setelah dalam paparan ini kita masih memerlukan lebih jauh lagi ya. Di sini dapat kita lihat. Dapat di sini kita lihat situs dari Kominfo yang berkaitan dengan siaran TV digital. Dapat diakses di sana kita bisa melihat berkaitan dengan proses migrasi siaran televisi analog ke digital. Di sini ada tata caranya dan seterusnya yang dapat Bapak Ibu baca. Kemudian juga kalau kita melihat juga konteks wilayah layanan digital, di dalam situs ini juga diterapkan mana-mana saja yang berkaitan dengan wilayah layanan digital, di mana di sini jumlahnya 225, tentunya yang existing sekarang hanya 112. Nah, kemudian lembaga penyiaran bisa melihat lokasinya ada di mana. Di lain juga terhadap dengan wilayah lain itu diinformasikan juga mengenai MOOCs yang ada di lokasinya. Dengan demikian dapat dilakukan kerjasama sebagaimana tadi telah disampaikan dari TVRI. Kemudian sumber informasi lainnya, ini mungkin bisa dilihat di kamera saya. Mungkin ini supaya tidak double cover. Jadi sumber informasi lain berkaitan dengan 156 berkaitan dengan apabila Bapak Ibu menginginkan informasi lebih jauh lewat telepon 156 atau lewat email yang bila tidak bisa ditangani oleh call center, maka akan dieskalasi ke subdit terkait layanan televisi. Kemudian juga di sini ada juga berkaitan dengan situs yang berkaitan dengan layanan Kominfo. Nah, bisa diklik di sini terkait perizinan, ada penyiaran. Kalau itu diklik juga maka akan timbul dilarikan ke SIM P3. Nah, di sana akan lebih diperjelas lagi mengenai konteks penyesuaian dimaksud. Kemudian ini saya hanya menyampaikan saja beberapa kondisi lembaga penyiaran existing, di mana yang di kuning ini sudah berpindah ya ke digital ya. Adapun sisanya yang tahap 1, kami punya database-nya. Oleh sebab itu kelihatannya perubahannya belum signifikan. Sementara kita tahu kalau dilihat dari paparan kami ini bisa dilihat di atas tuh angka 89 itu menunjukkan 89 hari, kemudian 9 jam ya, 39 menit itu jarak atau mencapai ke ASO, titik ASO dimaksud. Ini juga masih tahap 1, saya lihat di sini juga tidak banyak perubahannya. Kemudian yang ini tahap 2 sudah ada yang beralih di sini. Baik, kalau tidak salah LPPL Jawa Barat juga seharusnya sudah ya. Tapi mungkin di sini datanya masih belum tercover. Sini yang kami cover diantaranya adalah LPK. Tadi juga ada dari Gunadarma di atas. Yang kami kuningkan ini sudah semuanya beralih.
Kemudian ini yang tahap 3-nya, belum ada perubahan. Tahap 3-nya, oleh sebab itu diperlukan istilahnya questionnaire dan selanjutnya yang berkaitan untuk bisa membantu apa yang menjadi kesulitan bagi lembaga penyiaran. Nah, mungkin ini adalah bagian proses migrasinya, bagaimana tadi disampaikan, harus mengembalikan ESR, kemudian akan dilakukan penyesuaian IPP, nanti kita melakukan inspeksi mana yang harus dilakukan oleh PPI dan SDPPI. Di sini akan determinasi ISR-nya, adapun PPI akan mengeluarkan mengenai penyesuaian IPP-nya. Nah, di sisi lain juga kami memberikan informasi online, dapat dilihat nanti di YouTube untuk penyesuaian IPP secara umum. Kemudian juga pengembalian ISR, dapat dilihat juga ini di alamat YouTube-nya. Selanjutnya berkaitan dengan penyusunan IPP melalui SIM P3, ada tambahannya selain tadi yang disampaikan melalui situs SIM P3. Ini adalah contoh wilayah digital di Jawa Barat yang mana kita disesuaikan tergantung MUK mana yang ada di wilayah dimaksud. Kemudian ini ada wilayah-wilayahnya yang berkaitan dengan pentahapan ASO-nya. Ini adalah yang saya tampilkan tahap ASO tahap 1. ASO tahap 1. Nah, kalau mengacu kepada aturan regulasinya, kita tahu bahwa khususnya di pasal 46 ayat 2, bahwa untuk menyesuaikan IPP-nya itu harus mengembalikan ISR-nya. Kemudian juga memiliki PKS dengan penyelenggara multiplexing. Adapun untuk yang multicast-nya, simulcast-nya, maka akan beralih ketika ASO-nya telah mencapai pada waktunya. Informasi tambahan mungkin di sini juga kami ada helpdesk-nya, bisa disambungi di tempat kami, dan juga akan apabila kurang jelas nanti ada call center yang bisa dihubungi di 159. Saya kira mungkin itu secara umum dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Giri. Waalaikumsalam.